Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Patwa, saat ini saya sedang berada di gedung auditorium perpustakaan Kampus B Jakabaring, UI Dharmata Palembang. Tepatnya pada tanggal 12 Februari 2024 sedang dilaksanakannya kegiatan workshop pemilu bagi mahasiswa UI Dharmata Palembang dengan tema Mahasiswa sebagai Pemilih Pemula merupakan bagian masyarakat yang bertanggung jawab dalam memilih pemimpin. Berikut liputannya. Universitas Islam Negeri Dharmata Palembang bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan selenggarakan workshop pemilu bagi mahasiswa UI Dharmata Palembang dengan mengusung tema Mahasiswa sebagai Pemilih Pemula merupakan bagian masyarakat yang bertanggung jawab dalam memilih pemimpin di kampus Jakabaring, Senin 12 Februari 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Sivitas Akademika UI Dharmata, terutama mahasiswa dengan mendatangkan anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Nurul Mubarak SE, MSI. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kesadaran politik bagi pemilih pemula yang ada di lingkungan UI Dharmata Palembang, bahwa suara mereka itu penting dalam menentukan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan. Dulu ketika belum memiliki hak pilih, rasanya ingin sekali. Nah, sekarang saat kalian sudah punya kesempatan, silakan gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Percayalah, kita punya peran. 56% DPT adalah generasi milenial dan generasi Z. Artinya, jika kita ingin aspirasi kita didengar, maka kitalah yang menentukan, tegasnya. Terakhir, tak lupa Profesor Nyayu mengingatkan untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih sebaik-baiknya. Pastikan pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi kalau ditanya cara bagaimana meningkatkan partisipasi mahasiswa yang baru pertama memilih, ini adalah salah satu cara kita melakukan sosialisasi, melakukan workshop, memberikan kesadaran bahwa suara mereka itu penting dalam menentukan nasib bangsa ini ke depan, 5 tahun ke depan. Ya, jadi dulu ketika kita belum punya hak pilih, mungkin kita ingin sekali sih kapan kita punya kesempatan. Sekarang kalian sudah punya kesempatan, silakan kesempatan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tadi saya katakan, percayalah bahwa kita punya peran semuanya. Apalagi tadi kalau kita lihat dari data statistik, 56% pemilih kita itu adalah pada generasi milenial dan generasi Z. Artinya kalau kita ingin aspirasi kita didengar, kitalah yang menentukan seperti apa. Karena itu saya minta semuanya hadir ke TPS. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, apa harapan Ibu dari para generasi muda untuk di pemilu 2024? Iya, tentu yang tadi saya katakan, harapan saya gunakan hak pilih kalian dengan sebaik-baiknya. Caranya gimana? Pada tanggal 14 Februari pastikan Anda hadir di TPS terdekat. Gunakan hak pilih kalian dengan arif, dengan bijak, dan tentu dengan cerdas. Kemudian ikuti regulasi yang ada. Tidak perlu terprovokasi, tidak perlu terpacu atau terprovokasi untuk ikut dalam keributan atau konflik dan sebagainya. Kalaupun itu terjadi, hingga tetap kita bagaimana menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, bagaimana melaksanakan proses pemilu ini dengan damai, tertib, persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Terima kasih Bu. Ya, ini cara kita kan memberikan pendidikan itu kan sebenarnya banyak jalur ya. Mungkin bisa melalui perkuliahan, tapi kuliah sendiri kan tidak ada mata kuliah khusus tentang pemilu. Tetapi melalui proses perkuliahan dengan kalangan dosen dan mahasiswa itu bisa disampaikan bagaimana cara memilih yang cerdas. Dan ini juga kegiatan hari ini juga salah satu proses kita mengedukasi mahasiswa, setidaknya memberikan pencerahan, memberikan kesadaran kepada mereka bahwa mereka punya hak pilih, gunakan
menggunakan hak pilih itu secara baik, secara bijak, dan tentu secara cerdas. Ya, menghadapi polarisasi pemilih yang jelas solusi dari kami adalah teman-teman harus memahami calon harus memiliki kepedulian dalam mencari informasi kebenaran sehingga informasi yang diterima oleh pemilih itu tidak bohong. Ya. Jadi sehingga polarisasi atau fanatisme yang seharusnya fanatisme boleh tapi jangan radikal ya. Radikal yang membangun kita yang terlalu ekstrim itu juga tidak baik ya. Sehingga itu perlu pemahaman bagaimana menilai calon mana yang baik untuk pemilih. Berikutnya juga pemilih yang lain yang menghargai keputusan pemilih yang lain, pemilih si A, pemilih si B, karena semuanya aku kira calon-calon yang hadir ini adalah calon terbaik untuk bangsa kita. Selanjutnya pertanyaan kedua, Bapak, bagaimana KPU berencana untuk mengevaluasi keefektifan langkah-langkah pengawasan yang diambil dalam mengantisipasi pelanggaran pemilu tahun ini? Ya, dalam mengantisipasi pelanggaran pemilu, bagaimana efektifnya, KPU hari ini sudah menggunakan berbagai teknologi untuk mengantisipasi kecurangan, semisal penggelembungan suara yang selalu didalilkan disengketakan di Mahkamah Konstitusi di akhir pemilu, bagaimana ada penggelembungan suara. Hari ini KPU menjawab dengan menggunakan sistem cek DPT online, artinya tidak boleh orang memilih lebih dari satu menggunakan teknologi. Dan itu jelas tidak bisa. Kalau dicek, ya kan orang pindah-pindah memilih sekarang nggak bisa lagi. Yang namanya dalam 14 nama, contohnya saya Mubarok dulu bisa mencoblos 2 kali di saat 14, sekarang sudah nggak bisa. Berikutnya adalah sirekap yang biasanya dipalsukan oleh teman-teman kayak gitu kan, dicurangi ataupun dalam kondisi mengantuk. Hari ini ada hal yang berbeda dari TPS sampai ke KPU, ada yang berubah. Hari ini sudah tidak bisa karena kita ada pembanding yang namanya sirekap. Sirekap itu rekapitulasi di tingkat dasar di TPS itu bisa dipantau terus, ya kan? Apabila ada yang berbeda akan dipantau melalui sirekap dan masyarakat bisa mendownload hasil sirekap di tingkat TPS itu. Kurasa insya Allah pemilu tahun 2024 no kecurangan. Kurasa pemilu ini karena di pemilu di Indonesia ini adalah pemilu yang paling demokratis dan paling rumit. Karena paling rumit kenapa alasannya? Karena kita harus melayani semua pemilu, baik itu yang sakit, ya kan, yang disabilitas, bahkan ODGJ pun kita layani gitu loh. ODGJ ini dalam artian kita tidak dia punya hak pilih karena kita tidak tahu kapan ODGJ ini waras. Ya kan? Dalam artian ODGJ kan tidak tahu kapan sembuhnya, dia masih punya hak memilih. Bahkan kalaupun dia antar dan dia punya kemampuan memilih, ya dilayani karena dia termasuk pemilih gitu. Nah, saking rumitnya hari ini, Pak. Karena itu dasarnya kita memberikan pelayanan semaksimal mungkin ke semua pemilih. Itu aja. Saya bagus ya sebenarnya. Dengan ada workshop ini dan juga pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang menanyakan bagaimana kondisi saat ini. Itu saya harap dengan ada workshop ini para mahasiswa ataupun para pengguna yang lain itu pola pikir menjadi terbuka sehingga tidak mudah ketika adanya sesuatu yang menjanggal yang bisa merubah pikiran kita untuk mencoblos
mengevaluasi. Karena kita bisa melihat kualitas daripada kepemimpinan presiden maupun kementerian-kementerian dan juga kepemimpinan secara keseluruhan. Kita bisa lihat dari kualitas membimbing dan mengarahkan pemilu yang insya Allah damai ini. Satu saran saya, mahasiswa itu kata Bung Hatta, akal hati daripada rakyat. Oleh karena itu kita harus nalar kita harus sebagai mahasiswa harus kuat dan juga jangan FOMO, sekali lagi jangan FOMO. Oke, sekian. Jumlah pemilihnya barangkali